Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Indonesia adalah negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, sebuah anugerah yang berperan besar dalam membentuk identitas bangsa. Sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi dan sumber kehidupan bagi banyak rakyat Indonesia terus berperan vital. Dengan lahan subur, iklim tropis, dan biodiversitas yang kaya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di sektor agrikultur global. Namun, potensi ini hanya dapat tercapai jika didukung oleh pemanfaatan teknologi yang cerdas dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi di sektor pertanian telah membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mengelola lahan secara lebih presisi, mengukur kondisi tanah dan cuaca dengan akurasi tinggi, serta memantau kesehatan tanaman secara real time. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan didukung teknologi modern bukan hanya soal meningkatkan ekonomi, tetapi juga tentang membangun ketahanan pangan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, dan meraih kemandirian bangsa. Dengan mengoptimalkan teknologi, Indonesia dapat mengubah sektor pertanian menjadi sektor yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh Tan Malaka yang berbunyi, kemerdekaan yang sejati adalah kemandirian dalam pangan. Teknologi yang tepat guna Teknologi yang tepat guna adalah kunci bagi bangsa untuk mencapai ketahanan pangan. Oleh karena itu, kita dari kelompok 3 kelas 3C ingin mempresentasikan tentang rancangan bangun alat pengusir hama burung pada padi sawah petani berbasis Internet of Things atau IoT. Di sini saya sendiri perkenalkan, nama saya Naufal Dharma Rafif dengan NIM 230301514. Nama saya Tianur Khalifa dengan NIM 23030315109. Nama saya Adinda Wulandari dengan NIM 230301504. Nama saya Firdaus Firmansyah dengan NIM 230301506. Baik, di sini ada latar belakang. Sektor pertanian, khususnya budidaya padi, berperan vital dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, produksi padi sering terganggu oleh serangan hama, terutama hama burung yang memakan biji padi muda, sehingga menurunkan hasil panen. Metode tradisional seperti orang-orangan sawah, suara bising, dan penyemprotan air sering digunakan untuk mengusir burung. Tetapi aktivitasnya terbatas dan memiliki kekurangan, seperti efek samping pada tanaman dan lingkungan. Kemajuan teknologi informasi melalui Internet of Things atau IoT menawarkan solusi baru. Dengan IoT, perangkat di lahan pertanian dapat terhubung dan berkomunikasi secara real time, memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan otomatisasi dalam mengusir hama burung, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan pertanian. Lalu dilanjut dengan tujuan. Yang pertama, mengembangkan sistem deteksi keberadaan burung yang akurat dan cepat menggunakan sensor-sensor yang sesuai. Tujuan ini berfokus pada pengembangan teknologi untuk mendeteksi keberadaan burung secara real time, menggunakan sensor seperti kamera, sensor gerak, atau mikrofon yang dapat mengidentifikasi burung dengan cepat dan akurat.
Dan yang kedua, mendesain mekanisme pengusir burung yang efektif dan tidak membahayakan burung maupun lingkungan sekitar. Untuk menciptakan solusi tersebut yang aman dan ramah lingkungan, pengusir burung tanpa menyebabkan kerusakan pada burung itu sendiri atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, membangun platform IoT untuk menghubungkan komponen-komponen sistem dan memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Pada poin tersebut, untuk menciptakan infrastruktur berbasis IoT yang memungkinkan pengoperasian sistem secara efisien, serta memberikan kemampuan untuk memantau dan mengendalikan perangkat tersebut dari jarak jauh melalui aplikasi atau antarmuka berbasis web. Yang keempat, menguji kinerja alat dalam mengusir hama burung pada kondisi lapangan. Untuk mengevaluasi apakah sistem deteksi dan mekanisme pengusiran berfungsi dengan baik dalam situasi sesungguhnya, seperti variasi cuaca, jenis burung, atau jenis tanaman yang ada di lapangan. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas alat dalam meningkatkan produksi padi dan mengurangi kerugian akibat serangan hama burung. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana menilai dampak dari alat yang dikembangkan terhadap produktivitas pertanian. Apakah penggunaan alat ini benar-benar efektif dalam mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh burung serta meningkatkan hasil panen padi. Lalu dilanjut dengan manfaat. Poin pertama, peningkatan produktivitas pertanian. Dengan mengurangi kerusakan akibat serangan hama burung, alat ini dapat meningkatkan hasil panen petani. Nah, poin ini kan karena burung-burung tuh sering sekali merusak tanaman padi yang sedang berkembang. Itu bisa mengurangi jumlah beras yang dapat dipanen atau apapun itu. Nah, dengan alat ini dapat membantu petani untuk meningkatkan hasil panen mereka sehingga produktivitas petaninya secara keseluruhan dapat meningkat. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Penggunaan alat ini dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan, seperti sensor atau sistem pengusir yang tidak melibatkan adanya bahaya. Penelitian ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Poin ketiga, peningkatan kesejahteraan petani. Petani dapat menghemat waktu dan tenaga serta meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk bisa lebih fokus pada kegiatan pertanian, mengurangi stres dan kelelahan, serta meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu juga bisa berkurangnya kerugian akibat hama burung dapat meningkatkan pendapatan para petani. Poin keempat, pengembangan teknologi pertanian. Nah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teknologi pertanian yang lebih canggih di masa depan. Nah, kan kita ada sistem berbasis sensor dan IoT yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi, seperti pemantauan kelembapan tanah, suhu, atau kondisi tanaman. Yang terakhir, kontribusi terhadap ketahanan pangan. Dengan meningkatkan produksi padi, penelitian ini dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, terutama dalam sektor padi yang merupakan salah satu sumber pangan untuk di banyak negara. Alat ini dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Akibat hama burung dan peningkatan hasil panen membantu memastikan pasokan pangan yang lebih stabil, yang pada gilirannya dapat mengurangi kerawanan pangan. Di sini ada pemicu gagasan, yaitu serangan hama burung pada tanaman padi. Ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh petani. Metode pengendalian hama burung konvensional seperti penggunaan orang-orang sawah, suara bising, atau bahan kimia memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu kekurangan efektif dalam jangka panjang jika tidak ramah lingkungan, dan membutuhkan tenaga kerja yang insentif. Jadi di sini, hama burung seringkali menjadi masalah besar bagi petani padi. Mereka mencoba berbagai cara tradisional untuk mengusir burung seperti menggunakan orang-orangan sawah, seperti, orang-orangan sawah itu didesain untuk jadi dia itu kan ada di, eee, sebuah gubuk gitu, nanti petaninya itu di situ, me me mengaitkan benangnya ke, itu ke gubuknya untuk apa coba, apa,
tradisional untuk mengusir burung itu. Terus, menggunakan, suara bising atau bahkan menyemprotkan bahan kimia yang sering digendong oleh petani itu mungkin bahan kimia, karena biar padinya nggak gagal panen. Tapi cara ini itu punya banyak kekurangan, misalnya mereka kekurangan efektif dalam jangka waktu lama, bisa merusak lingkungan dan seringkali membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi petani itu lebih kayak banyak banyak kerjanya gitu, tenaganya lebih lebih terkuras gitu. Terus di sini ada tawaran solusi yang menggunakan sensor gerak dan kamera untuk mendeteksi keberadaan burung. Ketika terdeteksi, sistem akan mengaktifkan perangkat mengusir seperti sprinkler, suara ultrasonik, atau cahaya terang. Dengan keunggulan lebih fleksibel, mudah digunakan, memungkinkan petani untuk mengambil tindakan dari jarak jauh, efektif dalam mengusir burung, dan dapat dioperasikan secara otomatis. Sistem ini menggunakan sensor, gerak, dan kamera untuk mendeteksi keberadaan burung di area sawah. Ketika burung ini terdeteksi oleh alat, secara otomatis akan, mengaktifkan pengusir seperti semprotan air atau suara ultrasonik atau cahaya terang. Eee, Sistem ini fleksibel, mudah dipakai, memungkinkan petani mengendalikannya dari jauh. Jadi petani itu dari jauh juga bisa, kedeteksi nih, di sawah saya ada hama atau burung gitu. Jadi di situ tanpa harus selalu diawasi, langsung ke, sawahnya gitu. Jadi, memungkinkan petani ini mengendalikannya dari jauh, efektif dalam mengusir burung dan bisa berjalan otomatis tanpa harus selalu diawasi. Baik, di sini selanjutnya ada pihak yang terlibat. Di sini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pertama adalah petani. Sebagai pengguna utama alat ini, petani akan memberikan masukan mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Jadi, petani sebagai kebutuhan, sebagai orang yang melakukan beberapa masukan tentang kebutuhannya di lahan pertanian, serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi di lingkungan lahan pertanian tersebut. Jadi petani akan memberikan kondisi langsung, yaitu kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, maksudnya di lahan pertanian, yang akan memungkinkan kita buatkan alat yang dikembangkan biar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan petani tersebut. Lalu yang kedua ada ahli pertanian, yaitu memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai budidaya padi dan pengendalian hama. Nah, ahli pertanian ini akan berkontribusi untuk memberikan knowledge tentang pengetahuan tentang cara merawat tanaman padi dan bagaimana cara mengatasi serangan-serangan hama. Jadi di ahli pertanian ini dia akan memberikan kita pengetahuan tersebut ya terkait lahan pertanian padi, pertanian jagung dan sebagainya. Dan juga akan memberikan cara gitu mengatasi ancaman-ancaman serangan hama yang memungkinkan merusak lingkungan lahan pertanian. Lalu yang ketiga ada ahli elektronika, membantu dalam merancang dan pengembangan perangkat keras. Jadi di sini peran ahli elektronika juga sangat penting karena dia akan berkontribusi untuk merancang sebuah perangkat keras dan juga mengembangkan perangkat keras tersebut. Itu. Nah, perangkat keras ini nantinya akan disandingkan juga dengan ahli komputer, yaitu menjadi pengembangan perangkat lunak dan sistem IoT yang memungkinkan alat ini dapat dihubungkan dan diakses melalui internet gitu. Sehingga maksudnya ke semua bidang pihak yang terlibat ini akan bekerja sama untuk menciptakan sebuah teknologi yang mudah digunakan dan bermanfaat bagi para petani. Selanjutnya. Baik. Di sini ada langkah-langkah strategis. Yang pertama itu penelitian awal dan analisis kebutuhan.
mengidentifikasi petani terhadap alat pengusir hama burung dengan cara survei kepada petani untuk memahami skala masalah dan spesifikasi alat yang dibutuhkan, menganalisis lingkungan sawah, serta perilaku hama burung untuk menentukan teknologi yang sesuai, yaitu sensor gerak, suara ultrasonik, dan lain sebagainya. Jadi di langkah pertama ini kita akan melakukan tim ya akan melakukan wawancara atau survei kepada petani untuk memahami kendala yang mereka hadapi serta menentukan spesifikasi alat yang paling sesuai. Selain itu juga kita akan menganalisis lingkungan lahan pertanian dan kebiasaan hama burung agar teknologi yang digunakan ini seperti sensor gerak dan suara ultrasonik bisa bekerja efektif di lahan pertanian para petani. Lalu yang kedua ada desain sistem IoT dengan cara merancang sistem berbasis IoT yang terdiri dari sensor, aktuator, misalnya speaker atau perangkat ultrasonik, dan modul komunikasi seperti Wi-Fi atau jaringan GSM. Lalu, ada prototipe perangkat lunak yang mengontrol perangkat, termasuk apps ataupun platform, untuk mengawasi dan mengontrol alat ini dari jarak jauh. Nah, di bagian strategi desain sistem IoT ini, kita juga akan memulai mendesain sistem IoT yang memungkinkan alat ini dapat diakses dan dikendalikan secara jarak jauh. Ini melibatkan pemilihan komponen seperti sensor, aktuator, dan modul komunikasi yang akan dirangkai untuk membangun prototipe perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu juga prototipe ini akan diuji untuk memastikan alat mampu mengusir hama burung secara efektif. Lalu, selanjutnya ada pengujian dan validasi sistem. Menguji alat di area sawah untuk melihat efektivitas pengusiran hama burung, baik dari segi waktu reaksi maupun keefektifan mengusir burung. Lalu melakukan implementasi skala kecil di beberapa lahan percobaan dan mengumpulkan umpan balik dari para petani. Di pengujian dan validasi sistem ini, kita akan memberikan pelatihan sederhana untuk mengoperasikan dan merawat alat tersebut. Dengan demikian, alat ini diharapkan dapat membantu petani dalam menghasil hasil panen dari gangguan hama burung dengan lebih mudah dan efisiensi. Selanjutnya. Baik, jadi pada kesimpulan presentasi yang telah kita lakukan barusan, dalam kesimpulan ini, alat pengusir hama burung berbasis IoT telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah serangan burung pada pertanian dan lingkungan lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi sensor gerak, mikrokontroler, dan konektivitas internet, alat ini mampu mendeteksi kehadiran burung secara akurat dan memberikan respon yang cepat dalam mengusir mereka. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh serangan burung secara signifikan, sehingga membantu petani dan pemilik tanaman untuk menjaga hasil panen mereka. Mungkin hanya ini yang dapat kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tetap ingat fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.